Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Paralel B sesi B3 Group F. Saya sendiri Halini Jayasiroh, NPM 84, dan teman saya. Ya, perkenalkan saya Satrio Anindyo. Di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai praktikum mikrobiologi dengan judul modul fermentasi wine. Langsung saja ke materi. Yang pertama, di sini ada pengertian fermentasi sendiri, yaitu adalah suatu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Misalnya, di sini ada enzim ragi yang mengubah gula dan pati menjadi alkohol. Proses ini dilakukan oleh mikroba yang menghasilkan atau mempunyai enzim yang sesuai dengan proses tersebut. Kemudian, di sini selanjutnya ada wine. Untuk pengertian wine sendiri adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur. Wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada di dalam buah anggur yang kemudian akan diubah menjadi alkohol. Wine diproduksi dengan melibatkan serangkaian proses biokimiawi yang kompleks. Proses ini melibatkan peran sejumlah enzim dari beberapa mikroorganisme yang secara alami hidup pada buah anggur, khususnya kamir. Kemudian di sini mikroorganisme yang digunakan pada proses fermentasi wine yaitu kamir Saccharomyces cerevisiae, di mana untuk ciri-cirinya sendiri yaitu mikroorganisme ini merupakan jenis bakteri anaerob, yaitu dia tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Kemudian dia hidup di kondisi pH 4-5 dan hidup pada suhu ruangan, yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis fermentasi. Yang pertama ada fermentasi spontan, yaitu fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Yang kedua ada fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi yang ditambahkan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Untuk fermentasi wine sendiri, di sini kita menggunakan fermentasi tidak spontan karena ditambahkan starter atau ragi yang di dalamnya mengandung kamir Saccharomyces cerevisiae. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva pertumbuhan bakteri. Dalam kurva pertumbuhan bakteri di sini ada 4 fase. Yang pertama yaitu log phase, kedua adalah exponential phase, kemudian yang ketiga adalah stationary phase, yang keempat adalah dead phase. Di sini dalam pembuatan wine, log phase ini dipecah dengan menambahkan adanya bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, dari log phase di sini kemudian bakteri Saccharomyces cerevisiae itu tadi akhirnya mulai bertumbuh hingga mencapai stationary phase ini. Dalam stationary phase ini pertumbuhan bakteri tersebut mulai berkurang di mana masa pertumbuhan bakteri sama masa kematian bakterinya itu sama. Kemudian setelah mencapai stationary phase, ia melalui dead phase, di mana dead phase ini bakteri mulai mati secara keseluruhan, mati secara meningkat. Nah, di sini ada reaksi pembentukan wine, di mana dari wine ini kita menggunakan apel, di mana apelnya kita ambil sari buahnya sehingga kita mendapatkan glukosanya. Dari sini glukosa kita ubah dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae itu untuk dirubah menjadi etanol dan membentuk karbon dioksida juga. Dengan adanya proses fermentasi itu tadi. Oke. Selanjutnya yaitu hasil percobaan dari praktikum yang dilakukan. Dari praktikum yang dilakukan yakni menggunakan buah apel, dilakukan fermentasi selama 7 hari dengan penambahan nutrien pada tiap harinya. Nutrien di sini yang diberikan adalah glukosa. Pengamatan yang diperoleh pada hari pertama yaitu baunya harum, rasanya manis, warnanya coklat, dan keterangan masih tidak ada gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Kemudian pada hari kedua, untuk bau, rasa, dan warnanya masih sama dengan hari yang pertama. Kemudian untuk pengamatan yang diperoleh pada hari kedua sudah mulai muncul gelembung,
tidak berbusa, dan ada endapan. Kemudian pada hari ketiga, untuk rasa, bau, dan warnanya masih sama, yaitu harum, manis, dan coklat. Untuk pengamatan yang diperoleh dalam wine-nya yaitu ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Kemudian pada hari keempat, pengamatan bau, rasa, dan warnanya masih sama, harum, manis, dan coklat. Untuk dari secara fisiknya, dalam botol fermentornya terlihat ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Kemudian pada hari kelima, bau yang diperoleh mulai masam, rasanya manis, dan warnanya berubah menjadi coklat muda. Untuk pengamatannya, dalam botol fermentor ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Kemudian pada hari keenam, baunya masam, rasanya manis, dan warnanya coklat muda. Untuk pengamatannya yaitu ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Untuk hari ketujuh, bau, rasa, warnanya sama, masam, manis, dan coklat muda. Dengan pengamatan yaitu ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Oke, di sini merupakan hasil mikroskopik pengamatan melalui mikroskop dari hasil yang kita peroleh. Di sini ada buah apel di mana pengamatan yang diperoleh yakni sel-selnya berbentuk bulat atau fokus, tidak berkoloni, dan tidak berinti sel. Oke, di sini kemudian selanjutnya setelah kita melakukan fermentasi selama 7 hari, selanjutnya kita akan menghitung kadar alkohol yang terkandung dalam hasil fermentasi tersebut. Di mana pengukuran kadar alkohol ini kita menggunakan alkohol meter. Untuk penggunaan alkohol meter, kita celupkan alkohol meter tersebut ke dalam larutannya, ke dalam zat yang kita ukur alkoholnya, yang kita ukur kadar alkoholnya, kemudian kita lihat batas larutan yang ada pada alkohol meter tersebut. Nah, diperoleh dari pengukuran kadar alkohol fermentasi buah apel ini, kadar alkohol sebelum fermentasi yaitu sebesar 0%, dan setelah fermentasi diperoleh kadar alkoholnya sebesar 7%. Oke, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan mengenai pembuatan wine, fermentasi wine. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.